aja bonus. Apalagi kan biasanya cewek-cewek Telkom tuh cakep-cakep gitu. Masa kalian nggak mau datang sih ke Telkom gitu? Apalagi jurusan depan loh, nggak mau lihat gitu Lagi cewek-cewek. yang ini masuk Telkom cantik ya. Gila. Nah iya Oke, mending berarti aja cewek gitu. Telkom mana jurusan Iya itu bisa lah. Papasan tuh pasti. Kasih aja IG-nya Telkom cantik pasti. Iya. Itu langsung pada cantik sendiri tuh ya. Para pejantan. Itu yang jadi Telkom tuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Micin You. Nah, jadi gua di sini bakal jadi host kalian. Nama gua Andika Putra dari staf muda. Bakal jadi host kalian. Nah, di sini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa ya teman-teman. Yang pertama itu doi berasal dari BEM Tell You. Yang kalau nggak tahu BEM itu apa, BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Telkom University. Nah, doi ini divisi Kementerian Kaderisasi. Namanya Bang Yudhistira Rasyad Nusantara. Coba Bang Yudhistira, say hi dulu dong Bang. Halo semua. Bang Yudhistira nih panggilannya apa ya Bang? Biasa dipanggil Rasyad. Bang Rasyad ya. Oke, gimana Bang kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, narasumber kita yang kedua itu berasal dari Komite Perwakilan Mahasiswa KPM HMIT. Doi ini di divisi eksternal. Dia namanya adalah Zeni Rahmatullah. Ayo Bang Zeni, coba say hi dulu Bang. Halo semuanya. Bang Zeni, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat dik. Oke, jadi gimana nih Bang Zeni lagi di mana posisinya sekarang? Kebetulan lagi di Bandung sih, lagi ngontrak di Bandung, nggak lagi di daerahnya masing-masing, tapi lagi di Bandung. Oh, emang daerahnya di mana Bang? Kalau gue asalnya dari Majalengka. Majalengka, oke. Itu kontrak berapa orang tuh? Satu kontrakan tuh? Di gue 4 orang sih, sejurusan semua. Nah, terus kalau Bang Rasyad nih, gimana Bang? Lu tinggal di Bandung kah? Atau? Iya. Kebetulan gue sekarang lagi ngontrak juga. Nah, berempat juga? Yoi. Oh, jangan-jangan kalian sekontrakan lagi? Enggak? Bisa jadi Bu ya. Bisa jadi ya. Lagi. Bisa diatur itu mah gampang. Oke, jadi hari ini tuh kita bakalan ngebahas apa teman-teman? Kita tuh bakalan ngebahas bagaimana sih beradaptasi dengan masa perkuliahan hybrid. Nah, kita kan bentar lagi mau hybrid nih. Jadi kan buat maba-maba angkatan 2021 yang belum pernah ke kampus nih, cocok nih buat denger podcast ini nih. Jadi kalian nggak kaget pas udah offline tuh gimana sih bentukannya, rasanya gimana. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan tim kreatif nih, gue mau nanya nih Bang, pertanyaan ya yang gue buat sendiri sih. Kan kalian nih fakultas informatika ya Bang. Gue denger tuh dari orang-orang fakultas informatika tuh banyak wibunya. Emang iya apa Bang? Siapa dulu nih? Apa bener tuh Bang Rasyad dulu dah Bang Rasyad. Teman-teman abang ada yang wibu nggak Bang? Yang gue dengar sih juga begitu ya. Cuman beruntungnya sampai saat ini gue belum ketemu satupun yang kayak gitu. Jadi, belum ketemu di jurusan gue sendiri. Jadi ya masih rada-rada gimana ya, skeptik sih masalah perwibuan kayak gitu. Oke, berarti aman ya. Nih Bang Rasyad nih RPL kan ya? Yoi. Berarti RPL tuh emang jarang-jarang wibunya. Oke. Berarti fakultas informatika belum tentu banyak wibunya. Kalau Bang Jen, gimana Bang Jen? Nah, oke, nih kembalikan sama Bang Rasyad tadi ya. Nih kalau gue perihal dari pertanyaan wibu itu ada beberapa sih yang wibu, tapi ada yang wibu banget, ada yang cuman wibu biasa, cuma nonton doang gitu. Gue udah ketemu sih untuk Bang Rasyad. Wibu banget tuh kayak gimana tuh Bang? Kenapa? Yang wibu banget kayak gimana tuh? Ya gimana ya? Dari dia suka nonton kan, terus suka nonton gitu, terus dia suka beli kayak merchandise-nya gitu. Oke. Berarti RPL sama jurusan teknologi informasi ini berbeda banget ya. Nah, Satu banyak wibunya, yang satu kagak ada.
Oke. Kita masuk aja ke pertanyaan yang agak serius lah ya. Sedikit agak serius. Ini nggak serius. Oke, gue mau nanya ke Bang Jen dulu nih Bang. Boleh. Belum masuk LU nih, Bang Jen tuh ada kepikiran masuk kampus lain nggak sih? PTN apa gitu? Oke, kalau gue tuh kan biasanya nih Telkom tuh biasanya pendaftaran tuh pas kita masuk kelas 3 kan. Kita juga pas masuk kuliah tuh biasanya langsung dibuka pendaftaran setelah 2 minggu setelah PKKMB. Nah waktu itu kebetulan juga gue tuh masuk daftar di Telkom tuh pas kelas 3, baru kelas 3 masuk Telkom. Yang pertama tuh gue di USM 1, gue daftar di USM. Nah, gue hoki-hokian kan di situ mau ke Telkom juga. Nah di situ gue daftar tuh Telkom, beli 5 pin kan, biasa beli 5 pin. Dari situ gue seminggu kemudian ada informasi di email, ternyata keterima nih di teknologi informasi. Tapi gue skip dulu di situ, takutnya kan belum SNMPTN, belum SBMPTN. Setelah itu beberapa saat kemudian ada SNMPTN, terus di situ gue di sekolah pun gak lulus SNMPTN, jadi terus gue kayak putus asa gitu. Wah ini kemana lagi nih? Kemana lagi? Gue harus kemana? Gue harus kuliah di mana? Kalau SB, jujur gue kalau SB agak gimana ya? SB tuh apa sih Bang? SBMPTN tuh kayak UTG-nya Telkom. Jadi kita ngisi soal gitu. Nah, gue mikirnya bukan mager, bukan malas sih, tapi gimana ya? Harus mikir ulang, harus gini-gini lagi, terus regis, harus kita ngisi soal. Ya udah, gue ngambilnya yang di Telkom aja. Meskipun yang di lain juga ada beberapa yang keterima, tapi itu membutuhkan apa? Yang membutuhkan suatu effort yang lebih gitu. Jadi gue ya udah ya gitu. Tapi untungnya. PTN apa yang abang daftar? Kenapa? PTN apa yang abang daftar? Yang PTN nggak ada sih, gue nggak daftar PTN karena itu nggak lolos SNMPTN tadi, jadi ya udahlah. Itu. Telkom aja lah ya. Iya makanya. Nah kalau Bang Rasyad nih gimana Bang? Kalau jujur ya sebenarnya itu gue nggak ada niatan untuk kuliah gitu. Karena dari SMK gue SMK tuh kan jurusan RKL juga, dan emang niatnya tuh mau langsung kerja gitu kan, karena sempat dapat tawaran waktu itu, cuman ya karena cekcok sama orang rumah jadi ya akhirnya kuliah juga gitu. Dan gue kira juga awalnya tuh di RPL Telkom ini sama gedenya gitu sama informatika. Ternyata pas gue masuk, ya, gue sebagai angkatan pertama gitu kan, dan itu sempat kaget juga gitu. Kayak masalah tugas, masalah budaya, segala macem tuh kayak bingung aja mau nanya ke siapa gitu kan, karena gak punya senior. Jadi akhirnya untungnya dulu waktu pembuatan formatur dari RPL itu kan HMIT sama HIMA-IF itu gabung tuh untuk membantu pembentukan himpunan RPL. Nah dari situ udah gue punya kenalan ke senior dari HMIT sama HIMA-IF sekarang gitu. Begitu sih. Masih ya sih, berarti RPL tuh masih baru banget ya angkatannya ya? Baru banget. Itu kalau kita gimana sih Bang Jen? Angkatan awal tuh angkatan berapa kita ya? Kita juga masih terhitungnya baru, soalnya yang angkatan pertama itu angkatan 17. Kalau di HMIT 17 itu angkatan pertama. RPL-nya masih angkat-angkat banget ya? Ya, beda halnya dengan IF kan udah lama. Terus nih, ya IF lama. Terus nih pas SMA, lu gimana Bang Jen? Mikir kuliah tuh bakalan gimana sih? Lu ngebayanginnya gimana? Oke, mungkin pas masih sekolah ya, pemikiran gue kuliah tuh kayak di TV-TV gitu. Iya, gimana tuh? Kan banyak di TV-TV, misalkan lagi kuliah nih, gak berat-berat amat kan pelajaran kalau di TV itu, cuman ya sekedar kuliah. Ternyata aslinya beda, meskipun kita udah di sekolah tuh banyak tugas kan, di sekolah, di SMA, di SMK pun ada tugas, tapi ternyata di kuliah tugasnya lebih dituntut, meskipun ada deadline-nya, misalkan deadline seminggu, tapi dari deadline itu satu tugas ada, dua tugas ada, terus tugas-tugas yang mata kuliah lainnya juga ada. Jadi setiap mata kuliah tuh punya porsi tugasnya masing-masing dan deadline masing-masing, gitu yang pertama kaget tuh. Kalau dari gue itu.
Terus ada lagi nggak bang? Terus paling sama budayanya sih, budaya kuliahnya, kulturnya. Kayak misalkan kan kalau sekolah misalkan dari satu daerah A atau daerah B doang kan. Nah kalau kuliah kan beda ceritanya, dari satu Indonesia ngumpul kan. Nah itu benar, dari satu Indonesia ngumpul, yang biasanya kita misalkan dari daerah bahasa Sunda atau bahasa Jawa, bahasa apa, kita satuin dari bahasa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada di situ. Nah itu yang bikin kaget. Tapi itu juga menjadi nilai plus untuk kita karena dapat relasi baru kan, dapat pelajaran baru yang nggak didapetin daerah kita masing-masing gitu. Tuh. Soalnya kan gue juga nih bang, di kelas gue kan ada tuh yang daerah-daerah luar Jakarta kan ya. Gue kalau bahasa Jakarta kan ya kayak gini kan, gue lo habis itu agak kurang sopan ya. Tiba-tiba ketemu nih sama anak-anak yang ya Jawa-Jawa halus gitu, ngomong aku kamu kan rasanya kayak kok beda banget ngomong aku kamu gitu rasanya ya kan? Bener. Tuh. Terus kalau Bang Rashad nih gimana bang, lu ngebayangin kuliah dulu pas SMA, pas SMK ya? Sebenarnya bayangan untuk kuliah tuh kalau dari pandangan gue waktu itu ya terlalu eksklusif lah. Karena zaman dari gue SMP, SMK juga nongkrongnya juga sama anak-anak yang emang udah kuliahan gitu kan. Mereka cerita kayak susahnya bikin skripsian, terus kejar deadline segala macem. Jadi malah sebenarnya tuh awal gue pengen langsung kerja tuh sebenarnya menghindari itu gitu. Kenapa? Karena ya SMK gue juga kan bahasanya babak belur juga lah, masalah tugas segala macem. Terus gue mikirnya tuh kuliah bakal lebih berat gitu, dan ternyata pas dijalanin ya sebenarnya lebih enjoy aja gitu, karena ada jatah skipnya itu sih yang bikin enjoy gitu kan. Apalagi ada dosen yang emang tuh yang pengertian banget lah sama mahasiswanya. Kayak gue ingat banget tuh awal semester 1 dia datang dosennya terus bilang kalau mau tidur tapi nggak usah ganggu. Ya udah gue tidur asal nggak ganggu kan. Jadi sebenarnya itu yang ngebuat kuliah itu lebih enak dinikmati lah ketimbang gue SMK. Kenapa ya? Gue nggak tahu ya, karena selama gue di RPL itu gue belum pernah nemu, selama gue 5 semester ini gue belum pernah nemu dosen yang tipikal killer gitu, belum pernah. Dan gue mikirnya tuh dengar dosen-dosen yang lain sampai ada yang berantem segala macem. Tuh gue sebenarnya mikir aja sih kayak ini dosen pernah nih di posisi kita sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi untuk kayak lu ngantuk terus dipersilakan untuk tidur sama dosennya itu gue udah ini banget sih, kayak wah ini dosennya nih mahasiswa banget gitu kan. Jadi sebenarnya ekspektasi gue awal ke perkuliahan tuh berat banget gitu. Kenapa? Karena info-info yang masuk tentang perkuliahan gue tuh ya tentang susahnya tugas akhir, terus pengejaran tugas sama deadline segala macam. Cuman balik lagi pas udah gue jalanin dan ketemu dosen-dosen yang emang enak, jadi enjoy aja gitu kayak gitu sih. Gue juga ngerasain banget sih bedanya jadi mahasiswa sama siswa. Gue pas SMA gue nggak ngerjain tugas, dikejar-kejar sama dosen sama gurunya. Nah pas udah jadi mahasiswa gue nggak skip tugas, tahu-tahu nilai jelek aja tanpa pemberitahuan gitu. Bener-bener dah beda banget mahasiswa sama siswa. Gue sebenarnya ini bang sebelum masuk Telkom nih gue udah kuliah di 2, jadi gue udah ngerasain lah gimana kuliah. Tapi dulu kalau gue kuliahnya inian praktek doang, praktek kan di 2 kan. Nah pas masuk ke Telkom 1 kan dia kan, berarti belajarnya teori kan banyaknya, makanya tuh gue kadang bingung kalau teori, apalagi kalau UAS gitu tuh, yang kalau kerjain tuh dikasih waktu tuh gue selalu panik bang. Tuh, ini ngerasain kayak SMA lagi dah nih. Oke, next. Bang Rashad nih, setelah mengenal dan merasakan perkuliahan nih, sesuai kan ya sama ekspektasi ya bang dulu
dulu. Enggak ya, beda. Enggak sesuai ya. Jadi kan abang tadi bilang pas SMK tuh mikir kuliah tuh susah, ternyata enggak, ya kan? Kalau Bang Jen gimana Bang Jen? Hampir sama sih sama Bang Rasya tadi, agak lebih ke beratnya di kuliah tuh kayak seperti tugas. Benar kata Dika tadi, ada deadline-nya tapi kita lupa. Kan kalau SMA tuh suka diingetin terus kan atau dikejar-kejar sama gurunya, benar. Tapi sekarang tuh beda. Kita kan udah ada suatu website ya untuk ngumpulin tugasnya, terus udah ada deadline-nya, tapi kadang-kadang kita lupa karena nggak ada yang ingetin atau nggak ada yang dosen yang ngomong ke kita langsung, tugasnya dong, tolong langsung kumpulin, nggak ada kan kalau sekarang. Paling itu sih, tahu-tahu udah skip, baca nilai udah hancur aja udah gitu. Kacau sih itu. Kacau. Makanya kan kaget yang selin tuh kadang tuh. Terus ada lagi nih, satu lagi, kita online kan sekarang. Ada satu dosen atau beberapa dosen yang harus ngisi forum itu untuk absen. Oh. Nah, yang paling ditakutin setiap mahasiswa itu. Karena forum itu di deadline nggak ada kan, nggak tertulis secara deadline. Cuman ada di matkulnya doang. Jadi kita harus buka matkulnya dulu baru lihat cek ada forum nggak. Nah itu yang bikin mahasiswa lupa. Bener banget nih kalau teman-teman ya anak-anak IT apalagi kelasan gua nih. Pasti kalian tuh ngelihat absensi gue jelek banget Bang, asli. Gara-gara di forum itu. Sama, bener banget. Itu gue kayaknya udah ditegur sama bahasa Inggris waktu itu tuh. Tegur. Dika, kamu sekali lagi gak ngisi forum, gak lulus ya, buset ya. Bener banget. Kalau lu apaan Bang yang jarang ngisi forum? Matkul apaan? Gue apa ya? Inggris sama sih. Inggris. Biasanya yang banyak forum tuh gue Inggris doang sih kalau yang sekarang. Tapi yang lainnya forum tuh hanya sebatas formalitas, tapi harus tetap masuk kelas kalau sekarang. Tapi kalau semester kemarin semua wajib ada forum gitu. Makanya semester kemarin gue banyak bolongnya. Padahal ikut pelajaran tapi gara-gara nggak ambil forum, skip. Bener. Bang Rashid gimana Bang? Lu ada forum juga? Semester kemarin sih, semester 5 ya, itu lumayan banyak matkul yang suruh ngisi forum gitu. Jadi kayak kita nggak ada kelas nih, tapi perkuliahannya itu dinyatakan hadir kalau ngisi forum gitu kan, ngisi pembahasan. Terus yang lebih menariknya itu tanya jawab. Jadi kita di kelas, tapi tanya jawabnya di forum gitu. Dan nanti dari forum dibacain terus dijawabin rame-rame. Itu sebenarnya salah satu hal yang ini sih yang benar buat kata teman-teman tadi itu rada-rada sulit ya kalau nggak ada yang ngingetin ya. Apalagi kita kan selama di SMK atau SMA tuh kayak dikabarin ini kamu belum ngisi ini kamu belum ngisi ini. Sekarang nggak ada yang ngingetin kan. Jadi kayak kita ngerasanya tuh kayak nggak ada sesuatu yang beban gitu kan, kayak main nongkrong balik pagi segala macem, tiba-tiba besoknya jebret absen jebol, nilai jebol, ya gitulah dinamika menjadi mahasiswa ya, apalagi online begini. Bener banget. Dengerin tuh teman-teman tuh yang lagi mahasiswa 2020-2021 nih. Kalian tuh gak bisa lagi dimanja nih sekarang nih. Jadi kalian tuh harus mandiri lah pokoknya. Kalau mau dapat nilai bagus ya harus inget terus. Kalau enggak ya lebih enak gini. Kalian tuh punya kayak temen gitu yang suka ngingetin. Lu gimana Bang? Ada nggak Bang temen yang selalu ngingetin gitu? Gimana nih? Kalau temen sih untuknya di RPL ya. Jadi awal-awal semester 1 tuh kita disuruh ngebentuk kelompok untuk matkul gitu, dan ternyata kelompoknya itu terus gitu sampai 5 semester ini. Jadi gue bareng selama 2 tahun sama temen gue gitu kan. Dari awalnya satu kosan, pindah ke kontrakan segala macam. Jadi kadang ada aja satu orang yang iseng buka-buka LMS, tiba-tiba ada forum, ada segala macam. Jadi kalau dibilang ada yang ngingetin sih nggak ada ya, cuman karena ngingetinnya karena ketidaksengajaan aja gitu.
orang lagi gabut buka-buka LMS, ya kayak lu aja lagi dalam rumah nggak ada orang, terus lewat depan kulkas pasti suka buka pintu kulkas kayak gitu kan, nggak jelas. Padahal di dalamnya nggak ada apa-apa gitu, atau nggak ada niat ngambil apa-apa. Nah itu tongkrongan gue tuh tipikal kayak gitu. Lagi nonton YouTube, tiba-tiba buka LMS, nemu tugas, kapan gitu. Kayak gitu sih. Ya meskipun begitu tetap aja sih jebol juga. Sama aja. Jebol juga. Karena emang pada dasarnya malas aja sih. Bener banget. Oke, kalau lu gimana Bang Jen? Ada nggak yang ingetin terus Bang? Nah, gue Biasanya sih. kenapa? Biasanya kan ya yang ngingetin, tapi nggak tahu sih kalau kalian gimana. Sama sih kayak kasusnya kayak Bang Rasyad tadi, ada aja yang iseng-iseng buka LMS gitu. Tapi biasanya nih, misalkan deadline-nya itu hari Minggu nih, misalkan Minggu. Orangnya itu biasanya iseng-iseng bukanya itu hari Jumat. Dia udah ngingetin nih, awas nanti hari Minggu ada forum nih, jangan lupa isi, deadline jam 12 malam. Nah, pas hari H, kita lupa semua tuh bahwa ada forum. Jadi biasanya kita ngingetin itu, saling ngingetinnya sebelum deadline-nya masalahnya 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, kebanyakan gitu, makanya bisa jebol gitu. Biasanya cewek atau cowok Bang ngingetin gitu? Cowok sih, cewek jarang ngingetin forum kecuali kalau ada deadline yang benar-benar ada deadline kayak tugas gitu. Kalau forum mah jarang. Bagus. Walah, kalau perasaan gue ini yang cewek terus yang ngingetin. Iya sih, mungkin itu kasusnya di lu, kalau di kita beda kayaknya. Soalnya forum tuh di LMS-nya kan di website-nya itu kecil kan. Nggak tertera deadline-nya itu, cuma ada checklist-nya doang, checklist kosong. Ya benar. Tuh kadang gue juga ini Bang, kan biasanya kan gue main atau kan jauh ya. Terus gue ngeliat tuh centang hijau sama centang abu-abu tuh samar-samar beda warna. Iya, benar. Hampir sama kan? Benar. Gue ngeliat ini centang udah hijau atau abu-abu, udah gue scroll aja terus ke bawah, ini centangnya masih abu-abu. Oke, terus nih ada pertanyaan lagi nih. Tanggapan tentang mata kuliah jurusan yang dipilih di perkuliahan di awal semester gimana sih? Kan Bang Rasyad tuh kan anak RPL. Terus pas awal semester gimana Bang? Sama aja nggak pelajarannya atau lebih susah dikit gitu? Sebenarnya mata kuliah yang udah gue dapet sampai gue semester 5 ini itu udah gue dapetin di SMK gitu. Cuman bedanya di SMK kan tentang ini ya, teknis atau praktik gitu. Sedangkan kalau di S1 ini tuh kita lebih ke teori baru eksekusinya gitu. Nah mungkin yang jadi kendala awal gue itu pertama adaptasi dulu sih. Itu adaptasi dengan metode pembelajaran di kuliahan sama di SMK gitu. Karena ya gue sampai semester 3 tuh kebiasaan-kebiasaan gue SMK masih gue bawa ke perkuliahan ini gitu. Dan kalau untuk masalah perkuliahan mata kuliahnya gampang atau susah, sebenarnya bisa dibilang lebih susah sih. Kenapa? Karena ketika lu tahu di situ ada suatu teori kayak kayak misal lu nggak bisa ngoding atau ngekode suatu perulangan tanpa ABCDFG gitu. Nah jadi pas kita praktikum atau eksekusinya kita tuh harus berpaku pada hal itu gitu. Nah, kenapa? Karena itu jadi pokok penilaian juga kan, sebagai salah satu poin penilaian gitu. Dan kalau di SMK tuh gue nggak gitu. Jadi ya ngoding asal gitu kan. Dan yang dilihat tuh hasil akhirnya. Sedangkan kalau di kuliahan gini kan karena kita tahu teori nggak bisa sebatas hanya ngoding juga gitu. Apalagi di jurusan RPL. Di jurusan RPL itu kan goalsnya membuat aplikasi yang sesuai dengan standar kualitas internasional dari software engineering gitu. Jadi udah nggak bisa deh tuh asal ngoding yang penting jadi gitu. Tetap ada kualitas yang harus dijaga juga. Susah sih banget. Ya gue juga gitu Bang. Ini kan pas gue dulu di D2 nih, gue kan bikin website kan, kayak bikin coding gitu. Jadi kayak nih project lu 3 minggu kelar ya, codingan kayak gimana aja terserah lu, yang penting ada hasilnya. Nah pas di Telkom nih gue kaget,
pas bikin tubes gitu, dia bikin codingan, tapi udah ada bentukannya. Jadi kalau ngoding kita nggak bisa ngasal-ngasalan. Bener. Apa kata Bang Rashid. Jadi kayak kita kekang gitu loh sama codingan yang udah diajarin. Nggak bisa kalau mau searching juga searchingnya agak susah gitu. Gue kadang agak susah searching buat tubes, soalnya beda gitu. Apa yang di request misalkan minta perulangan, tapi yang ada di Google tuh pakai if else gitu. Terus kalau Bang Jen, gimana lu Bang Jen? Lu SMA kan ya Bang ya? Iya SMA gue. Nah SMA, abis itu kan tiba-tiba kan IT nih, kan SMA IPA misalkan, jadi IT kan beda batu pelajarannya. Gimana tuh Bang? Oke, awalnya gimana ya? Awalnya gue ngerasain kayak salah jurusan sih. Gue nggak tahu basicnya, gue nggak tahu ngoding kayak gimana. Itu gue pas waktu itu kirain teknologi informasi itu bukan kayak ngoding gitu, perangkat-perangkat gitu kan. Nah ternyata pas masuk kuliah, buset beda banget. Apalagi pas masuk matkul awal tuh DAP yang gitu-gitu, terus kayak peluang yang gitu. Jadi basicnya gue nggak tahu tapi nggak terlalu paham, nggak terlalu memahami itu. Tapi untungnya sekarang masih bisa survive lah. Gue itu yang paling berat tuh kapan ya? Semester 3. Paling berat itu menurut gue semester 3. Kenapa tuh kok bisa berat sih? Dari matkulnya. Mungkin Bang Rasya udah ngambil AKA mungkin atau apa, PTP, terus BASDAT gitu, basis data sama jaringan komputer. Nah itu gue agak sedikit nggak ngerti itu, pokoknya nggak paham. Jadi chaosnya di semester 3 ya? Nah itu. Tapi semester 4 aman? Aman-aman lah. Meskipun ya nilainya agak kurang sih, tapi ya cukup lah untuk bertahan hidup. Bisa. Jadi pas semester awal tuh Bang tabrak aja yang ngoding aja dah. Terus gue pas tahu kuliah ya pelajaran kayak gini, matkul kayak gini, gue yang penting sekarang mah selamat aja. Udah punya nilai, yang penting selamat, yang penting bungkus aja. Yang penting bungkus. Oke, jadi pas kan misalkan Bang Jen kan awal-awal tuh kan ada DAP itu kan yang bikin coding kan ya? Ya. Kan Bang Jen kan belum tahu tentang codingan. Terus misalkan Bang Jen udah coding nih, terus pas dijalanin ternyata work. Gimana tuh perasaannya Bang? Waduh. Gimana ya? Pokoknya dari awal DAP itu gue tuh bener-bener gak tahu codingan. Terus yang bikin gue kaget praktikumnya Apa tuh? Praktikumnya kayak pertama emang running modul dulu kan, biasa aja running modul 1, modul 2 masih aman lah, soalnya masih Howard gitu kan yang tadi. Nah yang ketiga keempatnya nih bikin perhitungan gitu di kan gue ngegunain bahasa Golang kan. Nah bikin perhitungan gitu, terus gue sampai aspraknya pinggir gue nggak bisa, terus aspraknya sampai mager ngajarin gue gitu. Wih iya begitu Bang. Asli Kacau ya. Kacau banget asli. Chaos banget dah. Terus lu gimana Bang Rasyad? Lu coding gitu juga kan? RPL kan ya coding? Iya. Lebih ngoding kan? Pakai bahasa apaan lu Bang semester 1? Sama sih sama kayak Bang Zen tadi, gue pakai Golang awalnya. Sama Golang. Baru semester 1 tuh Golang, semester 2-nya C+, semester 3-nya C++, semester 4-nya belum ada. Bukan belum ada sih, nggak ada ngoding, nggak ada praktikum di semester 4 kemarin. Di semester 3 atau semester 4 ya gue lupa. Oh di semester 3 kita nggak ada praktikum. Di semester 4-nya ada praktikum basis data. Sama struggle sih gue kayak dulu tuh di SMK gue sempat dapat pelatihan Golang. Itu yang ngajarin
orang Indonesia S3 di Rusia. Cuman waktu itu karena main-main ya kan, masuk Telkom semester 1 maki golang, dan itu bisa dibilang parah banget sih. Kenapa? Karena yaitu pertama habit selama SMK masih ke bawah, terus nggak siap sama budaya yang ada di Telkom gitu kan, dari budaya nilai segala macam. Di SMK kan gue tuh kalau nilai kurang biasanya dipanggil sama gurunya gitu buat ini nilai kamu kurang, remet kayak gitu kan. Dan terus gue kayak nyantai kuliah, terus ada nilai jeblok, gue mikirnya oh yaudah nanti di akhir remet. Pas gue datang ke dosennya, Pak nilai saya kurang Pak, saya mau remet. Oh kita nggak ada remet di perkuliahan ini. Terus gue kayak mampus gue, gue nggak mikir tuh bakal yang gue pikir itu semester 1 gue bakal ngulang tuh, maksudnya ngulang 1 semester gitu kan. Gue mikirnya gitu, kenapa? Karena udah parah banget dan ternyata masih aman gitu untuk lanjut semester 2. Jadi ya rada ini juga sih, rada bangbeng lah buat ngejar ketertinggalan di semester 1 gitu, di semester 2, 3, 4 ya. Lu harus fokus lagi. Yoi. Tuh teman-teman, jadi pas kita jadi mahasiswa ya, kita tuh kayak gak ada lagi nih kayak remet-remet gitu. Ada yang dosen yang mau remet, tapi ada juga yang kagak mau. Makanya kita jangan kaget sama dosen-dosen yang ogah-ogahan minta remet gitu. Oke, next question nih. Setelah berjalan selama beberapa semester, merasa cocok atau tidak sih dengan jurusan dipilih? Nah, tadi kata Bang Jan kagak cocok nih sama IT, ya Bang? Oke, terus kalau Bang Rashid gimana Bang? Cocok nggak RPL Bang? RPL lagi nih? Cocok atau enggaknya sih gimana nih? Maksud gue kalau bilang nggak cocok kan kalau menurut gue udah terlalu telat banget ya. Bilang nggak cocok nih, tapi lu udah semester 5 gitu kan. Lu mau keluar juga udah ketuaan gitu, mau pindah ke jurusan baru. Iya gitu. Jadi gue sebenarnya mikir ada beberapa lebih ke matkul sih gue. Ada beberapa matkul tuh mata kuliah peminatan terutama yang gue ambil dan ternyata nggak cocok sama gue gitu. Dan gue lebih mikirnya matkulnya yang nggak cocok, bukan jurusannya. Kalau jurusannya sih ya gue tetap masih enjoy lah buat ngejalanin gitu. Kalau untuk jurusan RPL ya aman-aman aja lu Bang ya. Cuma ada beberapa matkul yang kadang gak cocok ya. Matkul kayak apa sih yang gak cocok gitu? Kayak contoh sekarang tuh gue kan lagi ngambil mata kuliah UI UX competition. Jadi UI UX competition itu mata kuliah emang untuk lomba gitu, lomba UI UX. Nah, awalnya tuh gue kira sama temen-temen gue tuh UI UX competition ini tuh ya bakal kayak belajar aja kayak biasa selama 14 minggu dan di minggu terakhirnya mungkin bakal langsung nyari lomba gitu. Dan ternyata emang pure ini tuh kayak kita mau lomba di hari kayak kita tuh pengen lomba itu bakal dibantu sama dosennya ini. Cuman kendala gue sama temen-temen gue itu pertama nyari lombanya gitu kan. Nyari lombanya rada-rada susah. Kenapa? Karena ngintil, bahkan gue ikut lomba pun kan kita kan ada Excel, jadi nama kelompok terus ada nama lomba yang diikuti. Gue tuh ngintil ke temen gue yang udah dapat lomba terus gitu, kayak wah ini ada lomba, gue ngintil. Cuman nggak pernah lanjut gitu. Kenapa? Karena apa yang gue buat sebelumnya itu pengen gue lombain, dan ternyata banyak lomba yang nggak ada temanya untuk study case yang gue bawa gitu. Jadi akhirnya rada-rada berantakan juga di mata kuliah ini gitu kan. Mana 3 SKS kan, rada-rada sedep juga nih, ngeri-ngeri sedep. Jadi itu sih kendala-kendala kayak gitu. Jadi gue ngambil mata kuliah peminatan yang padahal minat gue nggak di situ gitu. Oke. Nanti itu project akhirnya tuh harus ikut kompetisi, harus ikut lomba? Bukan project akhir sih, lebih ke kayak lu runner up atau juara
lu bakal dapat A gitu. Kalau nggak runner up atau juara? Tapi untuk skala lombanya harus nasional atau internasional. Jadi nggak bisa nih kalau buat ini. Kalau buat apa namanya internal. Berarti harus yang nasional. Sip. Terus nih, alasan atau motivasi apa yang membuat lu bertahan di jurusan yang lu pilih sih, Bang? Motivasi Bang Rashid. Alasan sih pertama itu balik lagi yang pertama karena udah terlalu jauh ya gue di sini. Kan nggak mungkin gue udah semester 5 tiba-tiba pengen pindah ke Advis, nggak mungkin. Dan yang itu pertama tuh itu, yang kedua tuh lebih ke teman-teman gue sih. Teman-teman gue kan emang orang itu pada saling support, apalagi tentang mata kuliah gitu. Jadi meskipun kayak gue kesusahan ya susah-susah tapi mudah gitu. Mudahnya tugasnya susah tapi mudahnya karena yang susahnya ramean, jadi pada nyari solusi gitu. Artinya kan dipermudah di situnya. Yang nggak bisa dipungkiri lah, namanya mahasiswa S1 tuh nggak akan jauh dari yang namanya dari nyontek, kerjasama segala macam. Itu bisa dibilang salah satu budaya buruknya kita lah ya, kalau bisa dibilang. Cuman dari situ juga kan sebenarnya itu bisa gue bilang itu menjadi salah satu hal tuh yang emang buat orang tetap kayak pengen gak lanjut karena nggak kuat, tapi karena kejelekan ini tuh ada beberapa mereka yang tetap stay gitu. Karena pertama kayak anggaplah lu sama gue temen deket nih, Bang Zen sama gue temen deket, gue pengen cabut, cuman Bang Zen pinter gitu kan, dan dia kalau gue tanya minta ajarin tuh selalu ngejawab. Ya gue mau cabut juga mikir gitu kan, kayak UAS aku ke Bang Zen aja nih, gue ke Bang Zen kayak gitu-gitu. Itu gue udah sering banget ngejumpai temen-temen kayak gitu, dan untungnya sekarang tuh mereka udah pada ngegeser ya, yang tadinya minta jawaban langsung tapi mereka lebih minta ke cara penyelesaiannya gitu. Udah ada berubah lah habitnya dari anak-anak, dari habit-habit SMK SMA jadi anak kuliahan beneran. Nah, motivasi lu karena temen lu yang saling support ya Bang ya? Iya, itu salah satunya. Dan yang keduanya itu masalah relasi sih. Relasi itu paling des lah di perkuliahan ini. Kayak kemarin itu kan saat formatur, untungnya gue ditunjuk sebagai wakil ketua formatur RPL. Nah itu gue pakai jabatan gue sebagai wakil ketua formatur itu untuk menyebarluaskan relasi gue gitu sampai keluar. Terus tahu nih ada orang yang emang biasanya punya konveksi segala macem, dan kemarin juga gue sempet deal sama temen gue yang punya konveksi, dan itu dari luar jurusan RPL gitu. Kayak cuy gue punya mau produksi baju nih, ke konveksi lu bisa nggak? Kata dia bisa, terus dimurahin, yang harga pasarannya itu jadi 70-an sama dia jadi 50. Ya model-modelan kayak gitulah, salah satu motivasi yang emang masih gue tekuni relasi. Emang kalau misalkan nih bisa ngundurin waktu nih lu Bang, lu emang bakal pilih jurusan apaan Bang? Tetap RPL atau sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang milih untuk mundur sih, gue nggak akan mau ya. Kenapa? Karena gue tuh lebih demen sama ladang kosong. Ngerti nggak? Kayak lu jadi petani nih, kayak lu petani, terus sebelumnya lu tuh udah jadi petani juga gitu, tapi lu vakum lah bahasanya, karena nggak punya lahan. Tiba-tiba ada bapak-bapak nawarin lahan, nih gue punya lahan. Nah, yang gue harapkan lahan itu lahan kosong, bukan lahan yang emang udah ada isinya gitu. Kenapa? Karena itu bisa gue isi dengan kemauan gue sendiri. Nah, kondisi RPL sekarang tuh begitu. Gue sebagai angkatan pertama dan teman-teman gue anak 19 sebagai angkatan pertama itu punya privilege untuk membentuk budaya yang nantinya akan diteruskan di 20, 21 dan seterusnya.
Jadi bisa dibilang ya kita perintis sekaligus yang ngebuat budaya di RPL juga gitu. Itu menurut gue sih apa ya, keren aja gitu lu ngebikin budaya jurusan yang bakal ada berpuluh-puluh tahun, dan budayanya itu salah satunya gue yang ngebikin gitu kan. Itu menurut gue suatu privilege atau hal yang memang eksklusif banget sih menurut gue. Oh, lu Bang Jen, gimana Bang Jen? Motivasi lu Bang Jen? Untuk motivasi bertahan kan tadi gue kayak ngerasa salah jurusan gitu kan. Nah, setuju sama Bang Rasya tadi, karena kita udah kecebur kan, udah semester 5, udah mau ke 6. Kalau kita pindah jurusan juga percuma kan, kita udah semester tua, udah saatnya nih misalkan ngerjain TA atau ngerjain apa kan. Nah, yang gue inget tuh waktu dulu semester berapa gitu, Waldos gue sempat ngomong gini, saya juga waktu itu pernah ngerasa salah jurusan katanya. Malahan dulu saya IPK-nya nggak sampai 3, pas lulus tuh IPK-nya nggak sampai 3. Tapi karena udah kecebur di situ, ya udah dia jalanin terus. Dia enjoy di jurusannya, terus matkulnya juga dia dipelajarinya baru semester akhir katanya. Terus tapi sekarang dia udah bisa dapat S2. Itu Waldos gue gitu tuh. Kata-kata motivasinya gitu, kalau kalian udah kecebur jauh kan, sekarang malah jauh banget. Ya udah kalian lanjutin asal kalian bisa bertahan hidup gitu. Untungnya sekarang gue masih bisa survive di jurusan ini sama matkul-matkulnya juga. Karena bantuan teman-teman juga, mungkin tadi kata Bang Rasya benar, karena bantuan teman-teman juga pasti dalam kegiatan kuliah ini. Emang sih mahasiswa itu kan kelihatannya kalau di kampus-kampus juga kan mahasiswa kebanyakan nongkrong-nongkrong kan. Tapi di luar itu kita semua ngebicarain tugas juga, saling ngingetin, terus saling misalkan kalau ada tugas nih boleh kalian lihat tapi jangan disamain kalau pertama-tama gitu. Sampai semester awal tuh biasanya kita mahasiswa tuh bikin grup, kalau nggak Discord atau apalah buat ujian atau buat apa kan biasanya. Tapi lama-kelamaan kesini, benar tadi kata Bang Rasa, kalau kesini mereka nggak langsung ngasih jawabannya, tapi ngasih cara-caranya, gimana cara-cara ngajarin ini, nggak langsung dikasih jawabannya. Benar nih. Ya benar. Terus bener sih relasi juga, kan kita kebetulan nih kita aktif di jurusan kan, atau di BEM juga, Bang Rasa di BEM kan, nah itu memperkuat kita buat stay di Telkom ini gitu. Jadi informasi yang kita dapatin tuh bukan hanya dari teman-teman kontrakan doang atau teman-teman yang dekat kita doang, tapi dapat dari teman-teman organisasi juga. Misalkan di organisasi ini, oh matkulnya gini, terus dekat dengan cutting juga kan, oh cutting dulu pernah ngambil nih, kita bisa tanya-tanya juga gitu. Itu sih motivasi yang gue bisa sampai bertahan sampai sekarang tuh karena Waldos mungkin. Karena dulu Waldos itu gimana ya, kalau ada masalah Waldos gue tuh termasuk enak. Dulu kalau ada masalah bisa langsung cerita, terus misalkan kalau nilainya kurang cerita, atau ada masalah pribadi itu individu bisa langsung cerita. Sampai sekarang malahan Waldosnya itu enak banget sampai sekarang. Kebetulan dapat Waldos yang enak, selalu dikasih motivasi. Iya benar. Terus Bang Jen ini masuk ke grup-grup anak ambis nggak? Kalau masuk ke grup anak ambis enggak sih, tapi ada 1 orang 2 orang yang masuk ke grup anak ambis itu. Nah dari anak-anak itu ke anak ambis nanti balik lagi ke kita buat ngejelasin gimana nih caranya. Jadi sekarang bener kata Bang Rasa, itu susah dapet jawaban, nggak kayak semester 1-2. Sekarang ya dikasih caranya, teorinya gitu. Kali orang-orang yang udah ini kali ya, udah males kali ya. Ini orang ngapa minta mulu sih? Nah bener. Kadang gue juga bete Bang sama orang yang dia minta mulu ya. Udah dikasih nih, minta lagi, ntar lama-lama kita malah kagak kerjain gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita keterusan minta ya, misalkan matkul yang ada ngodingnya deh. Kan matkul yang ada ngodingnya tuh biasanya suka diperhatiin kan, titik koma, terus cara penulisannya gimana, metodenya gimana kan. Nah kalau kita misalkan nyontek jiplak langsung, misalkan kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kesana langsung kita nyontek terus, pasti bakal ketahuan kan. Nah
itu yang ditakutin. Jadi sekarang tuh mending ngasih cara-caranya aja gitu. Soalnya kebanyakan kasus tuh di angkatan gue ya, kebanyakan kasus sekarang tuh ada berapa orang ya yang keluar yang udah nggak di Telkom lagi karena itu dia terus-terusan jiplak tanpa belajar sendiri. Ya udah ada tugas dia minta ke orang lain. Itu juga tulisannya sama, terus letaknya sama, if-nya sama, else-nya sama gitu. Terus dia langsung kena kasus. Oh iya itu temen gue juga ada tuh yang pernah kena tuh. Dia yang ngasih jawaban, dia yang nanya nol gara-gara orang yang nggak yang ngambil jawabannya dia ini dia nggak ngaku dia yang pas. Ya kena malah yang ngasih jawabannya tuh. Gue kasihan banget sih. Benar. Pokoknya kalau di kuliah tuh gimana ya? Semua kecurigaan, kecurangan itu pasti bakal ketahuan di kuliah itu. Beda sama halnya dengan SMA SMK kan. Kalau misalnya SMA SMK ada LKS nih, kita ngisi sama tulisannya, jawabannya sama, nggak dipermasalahin, cuman ngomong doang. Kalau ini kan bisa-bisa kita masuk sidang etik, entah nilainya dikurangi kan. Terus kalau di ujian kan biasanya suka ada saya tidak melakukan kecurangan. Kalau saya terbukti melakukan kecurangan, saya siap menerima nilai E kan seluruh matkul gitu kalau di kuliah. Makanya kenapa nggak boleh nyontek terus, jangan ngejiplak, ya itu karena itu harus mandiri sendiri gitu. Mendingan nilai jelek daripada jiplak, soalnya kalau jiplak nol. Kalau misalkan kita coding ya seadanya lah ya, kita paham, ya mungkin masih dapat nilai kecil lah. Ya, terus nggak nol kan ya. Benar. Oke. Terus matkul yang paling sulit Bang Jen dari semester 1 sampai semester 5 apa yang paling bete banget gue nih sama nih matkul nih? Paling sulit, paling bete ya mungkin kalau semester 1 gue DAP sih yang paling bete itu, karena matkulnya juga mungkin gue baru ngambil, terus dosennya juga agak lumayan killer ya dosennya kalau untuk itu. Terus ada lagi yang paling berat gue waktu itu AKA paling berat menurut gue. Iya AKA. AKA itu waktu itu gue AKA itu tugasnya tuh banyak banget. Jadi misalkan sehari ada tugas tuh pasti di hari itu ada lagi tugas yang lain gitu. Kalau gue waktu itu gitu. AKA sama DAP yang paling susah. Awal DAP. Soalnya gini gue juga yang paling susah menurut gue tuh AKA. Karena apa? Dosennya tuh jarang masuk. Kalau gue dosennya itu masuk terus. Tapi dengan cara dia ngejelasinnya yang kurang mungkin. Terus mungkin karena kitanya juga gimana ya, namanya juga malas ya, manusiawi. Nah mungkin karena kitanya malas juga kali nggak belajar mandiri gitu. Kalau gue tuh AK, seingat gue ya, tuh sebelum UTS kan harusnya ada beberapa pertemuan ya, berapa ya? 14 ya? Sebelum UTS 7 kalau sebelum UTS. 7 ya? Ya. Nah, dosen ini 3 kali doang masuknya. Makanya gue mau belajar apaan ya Kak? Nah, itu makanya gue kadang agak ya tapi nggak bisa disalahin juga sih dosennya, soalnya kan sebenarnya lagi sakit. Itu mah tergantung kitanya juga mau belajar apa enggak kan. Tapi ya gimana kita, kalau orangnya malesan ya mau gimana kan. Iya, dosen seenak apapun tetap aja pasti nilai kita jelek kalau kita emang malas, ya kan ya Bang ya. Oke, terus kalau Bang Rashid nih gimana Bang? Matkul yang paling paling susah sama sih sama lu pada. Maka juga cuman DAP itu ya itu maki goleng gua semester 1. Nah gue berantakan, dan AKA juga apa ya, terlalu kompleks gitu kan. Jadi dan gue tuh masalahnya nggak pandai di MTK gitu, dan nggak demen juga di MTK. Jadi
untungnya gue tuh dapat BC apa B gitu, ketolong tubes. Nah, jadi waktu tubes gue itu presentasi codingan. Jadi kita ngebikin codingan, terus kita presentasiin kayak ini tuh untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Dan kemarin itu codingan kelompok gue itu simple, tapi sesuai kriteria dari tubesnya. Meskipun kita kepleset di penjelasan kodenya yang kita kira tuh penjelasannya itu kayak per section, kayak perulangan, if else, dijelasin per blok, tapi ternyata dijelasin itu pertama selain fungsinya juga dia memproses apa sama mengeluarkan output apa kayak gitu-gitunya. Nah tapi untungnya ya masih selamat lah kalau DAP udah kayaknya angkat tangan lah ya. Berarti nih ya buat teman-teman nih angkatan 21 nih siap-siap kalian untuk AK tuh. Menurut gue emang AK tuh susah. Itu dia kayak gabungan dari ngoding sama MTK kan ya? Ya. Ngoding ada MTK juga. Ya ampun, ya apaan ya? Beli gabung. Oke, kan udah nih ngomongin matkul yang paling agak enak. Nah, kalau matkul paling enak jangan agama PKN gitu ya, yang bahasa Inggris. Nah, bagian lo apaan bang? Yang paling enak bang? Kalau gue yang paling enak Basdat lanjut sih. Basdat lanjut itu semester? Gue ngambil semester kemarin. 5. Ya 5. Menurut gue kirain gue kan Basdat lanjut itu emang sama Basdat biasa, basis data biasa. Tapi Basdat lanjut ini cuman teori doang, nggak ada praktikumnya. Tapi kirain gue itu kemarin, wah ini ada Basdat lanjut lagi nih, ada Basdat lagi. Apakah sama yang kemarin? Ternyata di situ cuman teori-teori doang, kayak ERD doang, terus sama kayak aljabar relasional doang gitu. Jadi kita fokus di teorinya, nggak ke praktikumnya gitu. Untungnya di Basdat kemarin di semester 3 hampir sedikit ngerti sih. Jadi ada fundamental juga di Basdat lanjut itu. Ya, oh iya bang, gue mau nanya dah. Itu pas semester 5 tuh lu UAS berapa bang? Ada berapa UAS yang di teoriin di KJMS? Oh, gue UAS kemarin dikit baru kali ini gue dapat UAS 1 kan? Satu matkul. Ya tapi kalau teknik kan biasanya kalau satu matkul di belakangnya di hari-hari sebelumnya banyak banget kan tugas berseliweran, entah tugas besar, entah kita bikin aplikasi, bikin website gitu, entah kita presentasi. Semester kita semakin besar, UASnya semakin dikit, tapi tugasnya yang banyak ya. Nah itu, mungkin dari jurusan lain misalnya ada yang nanya nih, lu teknik kan, UAS lu berapa? Gue UAS cuma 1. Tapi kita gak bisa sombong juga karena di belakangnya kita banyak tugas lagi gitu. Meskipun kalau di jurusan depan kan, di fakultas depan, UAS ada 5 nih, tapi mereka kebanyakan gak ada tugas kan. Nah kalau kita beda. Ya, jadi sebenarnya malah tugas kita tuh bisa dibilang tiap hari ya, karena gitu, benar, setuju. Kita progres tiap minggu. Benar. Oke, berarti anak-anak teknik tuh semakin gede semesternya tuh semakin banyak tugasnya. Jadi karena tiap minggu dimintain progresnya ya. Benar. Terus ada laporan. Oh, lu Bang Rashid, apaan Bang? Matkul yang paling lu senengi? Apa lu pengen ulangin tuh matkul lagi biar senengi sih sama kayak Bang Jin sih. Gue tuh di basis data sama web programming. Di basis data tuh kenapa? Karena gue suka bermain di data gitu. Dan kemarin juga kan bisa dibilang gampang sih basis data kemarin praktikum itu karena ya cuma main-main di ini di SQL developer di gue lupa nama aplikasi. Cuman kemarin tuh gue nggak bisa dari aplikasinya, jadi pakai dari ini online debugging dari Oracle. Itu kerjaannya cuma
ya insert, ya CRUD gitu-gitu doang. Terus ngekorelasiin data antar table, antar kolom segala macem. Nah itu yang gue demen. Kenapa? Karena gue tuh lebih demen data real gitu ketimbang maksudnya data real tuh rada aneh sih, maksudnya kayak ngolah data gitu yang memang korelasinya tuh jelas gitu. Kayak misal mahasiswa sama NIM, ya itu kan jelas gitu kan. Jadi NIM-nya tinggal dibikin primary key, dan kalau kita nyari primary key bakal munculin nama mahasiswanya. Itu gue lebih demen kayak gitu. Dan kalau untuk WebPro tuh karena gue demen basis data, gue demen WebPro-nya karena demen WebPro juga karena ya di situ ada keterlibatan basis datanya juga sebagai pembuatan database-nya, membuat CRUD-nya juga segala macem. Cuman untuk semester ini bisa dibilang gue kurang lah ya di semester 5 ini WebPro-nya. Kenapa? Karena pakai framework-nya ini pakai Cloud Igniter. Nah itu nggak terlalu gue pahami gitu. Dan di WebPro gue juga kan tiap minggu tuh itu berubah semua tuh materinya. Kayak minggu pertama HTML, minggu kedua CSS, minggu ketiga JavaScript, minggu keempat jadi berubah gitu. Jadi kalau lu nggak cepet ngikutin atau kayak nggak ada belajar sendiri atau sama temen, bakal ketinggalan. Dan untungnya masih dapat A sih di WebPro karena meskipun tipis lah ya, tipis banget itu mau turun ke AB gitu. Gua nggak tahu kenapa bisa gitu, padahal gue udah pesimis banget dengan nama tipis gue. Kayak gitu sih. Pro SQL ya. CRUD itu create, read, update, delete ya. Gue juga pernah belajar SQL tuh waktu itu. Olah data. Itu emang ada hubungannya sama WebPro. Misalnya kalau kita bikin web tentang daftar sesuatu, nah itu kan data kita kan bakal dimasukin ke SQL itu, ke basis data itu mungkin ya. Gue nggak tahu juga, gue belum belajar soalnya. Oke. Nih, kan kalian berdua kan nih, abang-abang gue nih kan kesusahan di AK nih ya. Nah, gimana ngatasin kesulitan itu? Ya, susah nih, terus gimana cara? Oke, mungkin kalau gue karena bantuan dorongan dari teman-teman juga mungkin ya. Bener kayak tadi kata Bang Rasa, yang susah bukan kita doang, tapi kita susahnya bareng-bareng, kita harus atasinnya juga bareng-bareng. Untungnya juga ada beberapa anak-anak nih yang ambis yang mau bantuin kita. AK itu tugasnya sangat kompleks banget kan, sampai dari awal sampai tebus itu kompleks. Nah jadi paling kita saling bantu-bantu. Terus kalau misalkan kesusahan ada apa, kalau misalkan udah mentok banget ke teman nggak ada yang mau jawab, ya paling gue solusinya ngechat cutting gitu yang udah pernah ngambil AKA gitu. Iya, chat cutting ya. Soalnya gue pas tubes kan mau bener-bener kagak tahu ya tubes apa tuh. Apa sih? Ya gue ngechat cutting lah. Bang, ada ini kagak bang? Gue mau nyari inspirasi bang buat tubes. Nah dikasih datanya dia, jadi gue bisa belajar. Berarti cara ngatasinnya tuh selain dari temen sama chat cutting dari Bang Jenny. Benar. Masyad, gimana lo bang cara ngatasin AK nih lo bang? Apa ya? Sama sih sebenarnya kurang lebih, cuman AK gue itu kan di semester 2 dan Semester 2? Gue tuh dapat di semester 2. Jadi di semester 2 tuh gue bener-bener gak kenal cutting siapapun. Jadi gue kaderisasi yang dipegang sama osjur gue yang dipegang sama HMIF dan HMIT pun di semester 3 gitu. Jadi gimana cara gue benerinnya itu gue lari ke temen SMK gue kemarin. Jadi gue nanya-nanya, cuy bantuin segala macem. Dan akhirnya ada sedikit bantuan tentang ya secara teoritikal, terus kita eksekusi sekelompok, dan akhirnya ya benar gitu. Bukan benar sih, seenggaknya nggak
miris-miris amat lah. Oh. Berarti dapat bantuan dari anak SMK, dari teman SMK-nya lu bang. Buset, berarti jago banget untung dia ya. Untungnya jago sih. Untungnya jago. Untung ada lagi ya. Iya, dan untung ada juga. Kalau enggak, sepertinya gue nggak Tahu ada. gitu kan. Berarti lu Bang Rasa pas AKA ngerasain online gak sih? Ngerasain kan? Online gue, AKA online. Karena kan kita COVID di semester 2 kan ya. Iya, benar. Semester 2 habis UTS kalau nggak salah. Tapi gue kalau misalkan waktu itu ada SISDIK, sistem digital, agak kan dia perhitungan gitu kan, perhitungan juga. Gue kalau misalkan nggak online, offline nggak tahu tuh nilai kayak gimana. Untungnya online aja. Kita bisa dibilang sih online tuh menyelamatkan IPK ya. Bener banget. Menyelamatkan IPK gitu. Cuman apa ya? Meskipun online menyelamatkan IPK, tapi gue tetap aja sih masih kangen lah, masih pengen ngerasain onsite gitu kan, kayak kayak asprak, praktikum jadi asprak, dan aspraknya bahkan ada yang nggak ngerti segala macem dan kayak gitu-gitu. Nah di onsite tuh bakal lebih lucu gitu, apalagi kan sekarang Telkom makin bagus sih. Yang tadinya hutan-hutan sekarang udah mulai ada taman, terus ada gedung baru segala macem. Makanya pas gue dengar ada mata kuliah yang emang di hybrid, itu gue langsung daftar. Karena ya itu, meskipun bahasanya online ngebikin stres, tapi apa yang didapat waktu offline itu ya imbang lah, nimbangin lah. Stresnya dapet, have fun-nya juga dapet gitu. Ketimbang di rumah aja gitu kan. Rumah kayak ngerjain tugas, nyontek doang. Nah, kalau onsite kan bisa kita nanya-nanya, kita jadi ngerti kan pelajaran, walaupun walaupun nilai itu gak sebagus pas online, tapi at least kita ngerti lah ya. Yang penting kan kalau kuliah tuh kita ngerti lah, jangan cuma nilai doang kan. Pas kalau ditanyain sama HRD pas kerja, malah bingung kan, gak bisa nyontek ke siapa-siapa. Terus tadi Bang Jen bilang sosok yang menginspirasi Bang Jen biar tetap kuliah tuh temen sama Waldos ya? Ya benar, Waldos. Ada lagi nggak Bang? Mungkin faktor paling pertama yang buat lanjut terus orang tua sih. Pasti kebanyakan orang gitu nggak sih? Nah, Setuju. pasti kita ingat ke belakang juga, kita kuliah tuh emang buat diri kita sendiri, tapi di balik itu yang misalkan ngebiayain atau apapun pasti orang tua. Dibiayain gitu, masa kita kuliah asal-asalan. Nah benar, kalau kita asal-asalan tuh nanti orang tua nyesel, tapi yang lebih nyesel kita, karena kita nggak dapat apa-apa. Nanti kedepannya kita mau jadi apa gitu, udah ngecewain banyak orang yang di belakang kita gitu. Ya, mungkin bisa gue bilang kayak Waldos temen itu tuh sebenarnya tetap yang ngebuat kita bertahan secara teknis sih. Nah, secara teknikal, dan untuk mental ya tetap ke orang tua kita atau wali yang emang tuh ngebiayain kita. Dan meskipun mereka nggak berharap untuk kayak udah kamu yang penting kuliah, aku nggak mikirin IPK segala macem, tetap aja gitu kan. Kayak sebagai manusia juga pasti ingin menyenangkan seseorang juga gitu, apalagi itu keluarga atau ya orang tua kita sendiri terutama. Jadi sama sih gue kayak Bang Jen. Jadi sosok yang menginspirasi itu orang tua ya, betul juga ya. Kayak udah bayar, itu orang tua udah kerja capek-capek, kuliah juga nggak murah kan. nah benar. Masa kita asal-asalan kuliah, tuh tega banget sih tuh anak kayak gitu. Pokoknya jangan jadi beban ya, jangan jadi beban keluarga pokoknya. Benar. Jangan jadi beban keluarga ya guys. Jadi kalau udah dikasih orang tua kesempatan buat kuliah, kan banyak ya anak-anak pengen kuliah, tapi dikarenakan biaya jadi kagak bisa. Nah, kalian hoki nih, orang tuanya masih punya beberapa duit lah, masih punya duit gitu kan. Jadi kan dikasih kesempatan buat kuliah, jangan main-main lah. Oke. Last question nih buat Bang Rashid sama Bang Jen. Bang Rashid dulu ya. Bang Rashid, tolong dong kasih kesan pesan untuk value ke depannya.
Gimana kesan-pesan buat siapa? Tell you. Buat Telio. Pesan-pesan sebenarnya pesan-pesan gue tuh gimana ya? Nggak banyak-banyak amat sih, yang jelas tuh semoga Telio untuk kedepannya tuh makin sukses dan makin bisa menjaga mahasiswa dan sekitarnya, terutama juga makin bisa mensejahterakan lingkungan lah. Itu yang paling penting sebagai mahasiswa kan berpaku pada tridharma perguruan tinggi itu akademik, riset, dan pengabdian masyarakat gitu. Dan kalau misalnya masyarakat sekitar kita ya emang nggak diurus, ya itu kan sangat disayangkan ya. Padahal itu salah satu tugas kita sebagai mahasiswa dan didukung oleh instansi gitu. Itu untuk Telio, dan mungkin untuk anak-anak 2021 yang belum pernah mencoba offline, semangat untuk kuliah offline-nya nanti, onsite-nya. Kenapa? Karena habit-habit kalian atau kebiasaan yang kalian lakukan ketika online itu nggak akan bisa kalian terapin ketika offline nanti gitu. Kenapa? Pertama dari dari lingkungannya juga udah bakal berbeda gitu. Kalian ketimbang ngobrol sama dosen lewat Zoom dan ngobrol lewat langsung juga itu ada tensi yang berbeda gitu. Dan kalian udah nggak akan bisa tuh ditanya terus kabur ninggalin off cam, terus kabur kamar mandi segala macam, itu udah nggak bisa. Jadi buat angkatan 2021 persiapkan diri kalian dan sampai ketemu di Telkom nanti. Terima kasih. Jadi teman-teman ya, kalau udah dikasih kesempatan nih bisa kuliah hybrid atau online, ya pilih hybrid lah. Masa kalau udah bayar kuliah gak murah loh ini, bayar kuliah ini, terus cuma kuliah online, kayak free course juga banyak kan di internet. Sayang kalau kagak ambil hybrid nih, kata gue sih gitu. Bang Jen, gimana Bang Jen? Kesan-pesan lu Bang Jen? Telio. Untuk Telio dulu ya. 21. Telio dulu ya. Oke, mungkin untuk Telio semoga bisa lebih sukses lagi dan bisa mempertahankan peringkat pertamanya sebagai PTS terbaik. Terus bisa naik juga di kancah global kan. Untuk Telio kan sekarang Telio lagi naik-naiknya nih. Dan Telio juga sekarang udah memfasilitasi banyak fasilitas untuk mahasiswa-mahasiswanya. Sekarang lagi digencar-gencarnya fasilitas di Telio. Untuk apa? Ya untuk nanti hybrid itu sama nanti maba-maba yang akan menggunakan fasilitasnya kayak gedung baru, lab baru. Sekarang lagi gencar-gencarnya dibuat. Jadi setuju sama Bang Reza tadi, pokoknya untuk maba-maba 2021 wajib ikut hybrid. Karena apa ya, kalian kalau online doang nggak bakal dapat mata pelajarannya sepenuhnya gitu. Jadi istilahnya kayak kita belajar di YouTube aja gitu, tanpa adanya kita belajar di luar itu. Jadi kita yang dapetin cuman dari laptop lagi kan. Entah itu itu pun kalau emang bener-bener memperhatikan kan ada mahasiswa juga yang off cam, yang cabut kemana, padahal dia join Zoom meeting gitu. Pokoknya tetap semangat, jangan kaget dengan kata-kata cutting yang misalkan kalau kuliah offline kalian nanti gini. Kalian kalau kuliah offline nanti tambah berat, tambah apalah. Kalian jangan percaya itu, kalian lakuin aja dengan baik semaksimal mungkin. Karena bakal berguna juga nanti ketika kalian misalkan lagi sidang proposal kan, kalian butuh bimbingan segala macam, kalian harus ngechat dosen, harus ketemu dosen gimana, sedangkan kalian belum pernah ketemu dosen tatap muka langsung. Nah itu pasti bakal kerasa nanti di semester akhirnya gitu. Jadi pokoknya tetap semangat buat angkatan 2021 dan buat nanti maba ke depannya. Dan mungkin mau ngasih tahu ini sih, gua sebagai organisator ya, kita kan online terus nih, event-event online, Zoom, segala macam. Pokoknya kalau ketika nanti semua event-event dari organisasi itu boleh dijalankan secara offline,
gue cuma berpesan untuk anak 2021 nantikan event-event offline yang akan diselenggarakan oleh komunitas-komunitas UKM organisasi dari Telkom University. Kenapa? Karena itu bakal pecah banget gitu, bakal rame dan seru parah. Jadi buat teman-teman nantikanlah untuk event-event ke depannya yang diselenggarakan secara offline. Begitu sih. Lu buat kalian nih yang pas SMA tuh cuma kerja belajar pulang. Nah pas jadi mahasiswa nih udah hybrid nih, udah onsite, kalian ikutin tuh event jadi apa kayak ambil bagian apa gitu. Habis itu kalau ada cutting kalian atau ada event dari fakultas lain tuh ikutin, bantuin gitu, jadi meramaikan, kan seru gitu, sama-sama enak gitu ya. Oh iya Dik, ini Dik di Telkom juga biasanya keaktifan itu menjadi nilai plus kalau di Telkom biasanya gitu. Makanya kenapa kalau ada event kalian bisa ikut, misalkan ada selenggara webinar kalian ikut juga, itu pasti bakal bermanfaat juga lah buat masing-masing gitu. Terus tadi gue dengar ada kata Bang Sen gini, kalau kalian kuliah on-site, kalian kan bisa ketemu dosennya, itu bisa ngebantu pas TA ya? Ya, pas bimbingan. Ya, pas bimbingan. Nah, kalau misalnya kalian online terus nih, kalian tuh nggak punya relasi, ya nggak sih Bang? Kalau ketemu cuma online, pasti relasi sama dosennya kan nggak ngebonding banget kan ya? Benar. Menurut gua ketemu dosen tuh sangat penting, sangat perlu banget sih. Kenapa? Karena kita bisa tahu kriteria dosennya kan, kita bisa tahu cara ngatasin, wah dosen ini misalkan killer, kita tahu cara ngatasinnya gimana, sehingga kita nanti nggak kaget pas misalkan ketemu bimbingan aja, sebelumnya kita belum ketemu gitu, ketemunya cuma di Zoom doang gitu. Pun kalau misalkan dosennya on cam kan, kalau dosennya off cam gimana, kita kan nggak tahu bahwa itu dosen. Ada mahasiswa ngomong asal-asal, tahu-tahu dosen kan ngeri itu ya. Nah itu bener. Nanti siapa tahu kan dosennya cowok, pas kita bimbingan kita nyebut dia bro kan, nggak tahu bro, tahu orang nggak kan, nggak sopan kalau gitu. Gawat itu dosen dibilang bro. Waduh. Kalau dosennya santai, kalau killer. Gimana? Bisa ditunda bimbingan. Oke, ada lagi nggak nih Bang yang mau disampaikan, Bang Rasyad, Bang Dian? Dari gue nggak ada sih. Pokoknya intinya sih tetap semangat ya buat yang offline nanti gitu. Dan jangan kendor lah semangatnya. Itu aja sih paling. Kalau Bang Jen ada nggak? Nih motivasiin dong nih Bang Jen. Teman-teman gue kagak ada yang hybrid nih, masa? Gue lihat pendaftaran hybridnya perasaan gue masih 0. Waduh, mungkin kayaknya teman-teman lu kurang bondingan, kurang ngobrol ya. Mungkin coba ngobrol lagi, terus disemangatin. Soalnya gimana ya, pokoknya bilang aja temen lu kalau misalkan udah di Bandung pasti bakal betah deh. Soalnya kebanyakan orang-orang yang merantau itu termasuk gue sendiri, kalau misalkan udah ke Bandung tuh kayak betah gitu. Apalagi buat kuliah, apalagi sekarang suasana Telkom udah enak banget, nyaman banget. Terus kita udah pindah ke gedung baru kan, gedung yang 19 lantai itu katanya. Terus pokoknya gimana ya, untuk matkul itu kalian jangan pikirin, yang penting kalian jalanin aja dulu ke depannya mau gimana, yang penting kalian berusaha, tetap semangat. Jangan sampai ada kesempatan onsite ini dijadiin buat beralasan buat wah saya luar daerah nih, saya luar Bandung. Jangan sampai gitu kalau misalkan, soalnya gimana ya, onsite ini menurut gua wajib sih buat angkatan 2021 yang belum pernah ngerasain sensasi kampus, sensasi kuliah di kelas gitu, di kelas beneran ya, bukan di kelas Zoom gitu. Angkatan 2021 ya nih, dengerin nih. Apalagi kan nih, ini mah tambahan aja ya, bonus. Apalagi kan biasanya cewek-cewek Telkom tuh cakep-cakep gitu. Masa kalian nggak mau datang sih ke Telkom gitu? Apalagi jurusan depan loh, nggak mau lihat gitu. Lagi yang ini masuk Telkom cantik ya, gila. Nah iya, berarti cewek Telkom mana jurusan? Iya itu bisa lah, papasan tuh pasti.
kasih aja IG-nya Telkom Cantik pasti. Iya. Itu langsung pada cantik sendiri tuh ya, para pejantan. Itu yang jadi Telkom tuh. Tuh, jadi ada penyemangat dikit lah ya. Benar. Oke, Bang Jen udah? Aman. Ada lagi? Yang penting tetap semangat dah buat anak-anak 2021. Kayaknya kita udah kemalaman ya Bang ya, tapi seru juga ya ngobrol-ngobrol gini sama lu berdua Bang, asli dah. Gue jadi bener. tadinya gue masih mikir-mikir loh Bang, mau hybrid atau kagak. Hybrid sih, jelas udah hybrid aja. Gak usah online. Masih mikir. Gue takut kecil Tapi setahu gue biasanya kalau kemarin offline ya, ada juga dosen yang mau ngajuin ini apa, remed gitu, masih ada aja kalau offline ya. Oke, kayaknya kita udah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yaudah deh, kita closing aja deh. Makasih buat Bang Denny sama Bang Rasyad, makasih udah jadi telepon kami ya. Oke, siap. Tips and trick kuliah kalian tuh mantap, bikin semangat anak-anak 2020-2021. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah mendengarkan podcast Micin Yuk. Kita bakalan ada podcast lagi. Kapan Bang? Micin Yuk? Tiap berapa minggu? Biasanya 2 minggu sekali. Nah, 2 minggu. Nanti kalian nantikan. Kalau 2 minggu ke depan kayaknya anak KPM sih ya, gitu, bukan saya lagi. Jadi semoga saya jadi KPM dan bisa jadi host kalian lagi. Oke, terima kasih semuanya. Oke, thank you. Thank you.